butuh suplai darah yang lebih banyak, dan salah satu komponen di dalam darah yang paling penting untuk otak itu adalah oksigen selain glukosa ya, jadi paling penting untuk otak itu adalah oksigen dan glukosa ya. Nah sehingga ini harus dijamin pasokannya cukup ya. Sehingga salah satu cara untuk menjamin pasokan cukup itu adalah bed rest. Karena dengan bed rest maka tubuh itu tidak berkontraksi otot-ototnya. Kalau tubuh tidak berkontraksi maka dia tidak butuh suplai darah. Sehingga suplai darah itu mayoritas nanti akan menuju ke otak ya, sehingga harus bed rest. Nah, kalau pasien kecelakaan lalu lintas kan juga begitu ya, dia harus bed rest karena kecelakaan ada benturan di kepalanya. Ini di sini butuh suplai darah banyak. Padahal orang yang mungkin gegar otak itu kadang-kadang dia bergerak-gerak terus. Kadang-kadang dikasih obat penenang atau ininya ditali dengan deep inspirasi dan maksimal ekspirasi. Maka kemudian udara di dalam paru yang bertukar dengan udara luar itu menjadi lebih banyak. Kalau orang bernafas itu dangkal, udara yang keluar masuk itu hanya sedikit, maka yang bertukar itu adalah juga sedikit, sehingga masih ada volume paru tidal ya, tidal volume itu kemudian yang tidak bertukar dengan udara luar. Nah yang tidak bertukar dengan udara luar itu gampangannya kalau makanan gitu ya, lama-lama dia basi gitu ya. Ini juga begitu, udaranya di sini jadi yang tidal tadi, yang basal tidal tadi itu kemudian apa ya, terjadi perlengketan dan kemudian mudah timbul infeksi pada breathing exercise. Mungkin pasiennya memakai oksigen plus ventilator, alat bantu pernapasan, breathing exercise. Mungkin pasiennya di tracheotomi di sini dengan diberikan oksigen langsung masuk ke oksigen saturasinya ya, oksigen saturasi. Oksigen saturasi yang normal berapa? 90 sampai 100. Di atas 95 ya. Di atas 95. Kalau dia di atas 90, dia butuh oksigen untuk mencapai di atas 95. Atau mungkin dilakukan breathing exercise, dia sudah mencapai 95, berarti nggak butuh oksigen. Tapi kalau dia di bawah 90 itu harus perlu bantuan oksigen. Sudah dikasih oksigen saturasinya masih di bawah 90, mungkin dia perlu ventilator. Sudah pakai ventilator dan oksigen, kok oksigen saturasinya masih rendah dan mungkin ada kesulitan dalam pertukaran udara melewati saluran napas bagian atasnya, maka kemudian dilakukan tracheotomi di sini. Jadi diperpendek antara masuk dan keluarnya oksigen itu tidak lewat sini ya, tapi diperpendek langsung di sini ya, untuk menghilangkan hambatan di saluran napas bagian atas. Kalau sudah dilakukan tracheotomi plus ventilator plus oksigen saturasinya masih rendah, ya sudah, mau diapakan lagi? Memperpendek apa ya? Ya, jadi fisioterapi membantu ini ya, untuk terjadi pertukaran udara di dalam paru dan juga mengoptimalkan oksigen yang masuk ke tubuh ya, sehingga mungkin pada situasi apapun tadi breathing exercise diberikan. Untuk pasien yang tidak sadar ya, masih belum sadar,
Pasien yang belum sadar tetap bernafas ya. Karena kalau sudah tidak bernafas itu bukan hanya tidak sadar, itu sudah meninggal kalau tidak bernafas. Jadi walaupun dia tidak sadar tetap bernafas. Sehingga breathing exercise itu kita pegangannya itu bisa di apikal di sini. Ya, jalan sebelah sini. Ya. Jadi kita bisa di apikal seperti ini. Bisa di mid torakal, bisa di sini. Ya. Mungkin papila mame itu berada di lengkungan di sini, ada di sini. Yang ketiga itu lower costal breathing. Itu di costa terakhir di sini. Kita taruh tangan kita di Maksudnya apa? Kita taruh di sini atau di sini untuk menstimulasi pengembangan paru. Pak, paru itu apa mengembangnya? Kan semuanya, Pak. Ya, semuanya sih. Tapi kan kemudian kita bisa fasilitasi untuk paru bagian apikalnya atau lobus atasnya. Lobus atasnya itu kalau berkembang dia kan ke sana. Sedangkan lobus tengah itu kalau dia berkembang kan ke depan dan ke samping. Sedangkan lobus bawah kalau dia mengembang itu adalah ke bawah. Ya. Jadi kita mau memaksimalkan pengembangan lobus-lobus paru tadi. Walaupun kita memfasilitasi di sini berkembang, ini yang di sini juga berkembang. Ya. Tapi kan fokusnya ke sini. Ini fokusnya di tengah, fokusnya di bawah. Ya. Jadi kalau pasiennya masih tidak sadar, yang kita lakukan adalah Anda taruh seperti ini, atau di sini, atau di sini. Ya. Kemudian Anda rasakan pernafasannya. Pasti ada, karena orang yang hidup pasti bernafas. Walaupun mungkin pernafasannya adalah dangkal, kecil-kecil. Nah, begitu Anda sudah ketemu, oh ini inspirasi, oh ini ekspirasi, oh ini inspirasi, oh ini ekspirasi. Maka kemudian pada saat akhir ekspirasi Anda berikan stretch stimulus. Maka kemudian begitu Anda stretch seperti ini akan ada respon untuk ambil nafas pasiennya. Sehingga pernafasannya yang semula itu dangkal akan menjadi dalam. Nah, kemudian dia akan menjadi pelan lagi, pelan. Anda berikan stretch stimulus lagi. Jadi mungkin tiap 2 periode atau 2 cycle pernafasan ya. Jadi inspirasi, ekspirasi, stretch stimulus. Kemudian inspirasi, ekspirasi, biarkan. Inspirasi, ekspirasi, biarkan. Inspirasi, ekspirasi, stretch stimulus lagi. Ya, kemudian biarkan. Kemudian stretch stimulus lagi. Seperti itu. Lakukan berapa kali, Pak? Ya paling tidak Anda memberikan stretch stimulus itu 8 kali. Terus kemudian istirahat sebentar. Anda ulang lagi 8 kali di sini, 8 kali di sini, seperti itu, 8 kali di sini. Maka mungkin kalau Anda melakukan dengan benar, nanti pernafasan pasien itu akan terlihat, ya, lebih terlihat kembang kempisnya dada. Dengan Anda memberikan seperti itu, walaupun pasiennya nggak sadar. Misalnya ini di bagian bawah. Ya, ditekan seperti ini. Ini dia ekspirasi, kemudian akhir ekspirasi kita beri tekanan.
Set. Ya, nggak usah sampai keras sekali, nggak usah. Inch X inch X. Ya. Setiap 3 periode pernapasan Anda beri penekanan sekali. Ya, kemudian itu berarti Anda lakukan 8 kali. Berarti periode pernapasannya berapa? 8 kali 3. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang dihitung seperti itu, ada juga yang dihitung itu waktunya. Ya, set breathing exercise 10 menit lah. Ya, 3 menit di sini, 3 menit di sini, 3 menit di sini. Ada juga yang seperti itu. Pengulangannya berapa kali itu, Pak? Ya, tidak mesti. Oke. Kalau pasiennya kemudian sudah sadar, maka kita minta partisipasi aktif dari pasiennya. Misalnya seperti ini ya, kemudian kita minta untuk pasien ambil nafas, dorong tangan saya ke atas dan ke samping, kejar tangan saya, kejar terus, kemudian hembuskan, stretch stimulus lagi, dorong tangan saya ke depan dan ke atas, hembuskan sampai habis, ambil nafas lagi. Nah, seperti itu. Kalau ini cycle-nya terus menerus ya, tidak 3 cycle 1 kali penekanan, tapi terus menerus. Tapi stretch stimulusnya tidak setiap cycle Anda berikan juga tidak apa-apa. Mungkin setiap 3 inspirasi Anda jeda penekanannya 1 kali misalnya. Tidak masalah. Ini juga begitu yang di sini. Ya, kadang-kadang kita tolakkan ke sana ya pasien, supaya tidak terjadi rebutan udara atau pertukaran udara atau bau ya udara gitu ya. Pasiennya menghadap ke sana. Ambil nafas, dorong tangan saya ke atas, kejar tangan saya. Iya, seperti itu. Hembuskan. Lagi, ambil nafas, dorong tangan saya ke atas. Iya. Hembuskan. Anda juga kenali waktunya pasien inspirasi dan ekspirasi ya. Jangan sampai inspirasinya terlalu panjang sampai pasiennya ini kok nggak disuruh menghembuskan sejak dari tadi, kok suruh ambil nafas terus ya, dikira-kira gitu ya. Ambil nafas, hembuskan. Kadang-kadang dihitung 4 hitungan ya. Ambil nafas 1, 2, 3, 4, hembuskan 5, 6, 7, 8. Ada juga yang di dalam hatinya ngitung begitu supaya tidak kepanjangan. Anda juga bisa kombinasi dengan SMI, sustain maksimal inspirasi. Jadi inspirasinya ditahan pada saat sudah maksimal, kemudian Anda suruh nahan ya, bisa seperti ini. Ambil nafas, dorong tangan saya, kejar tangan saya, ya, tahan 1, 2, 3, 4, hembuskan. Sustain maksimal inspirasi. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Nah, bisa seperti itu. Tujuannya apa? Sustain maksimal inspirasi, agar kemudian
oksigen yang dihirup maksimal tadi itu kemudian karena tidak dilepaskan keluar ya, maka oksigen itu, udara itu akan mencari jalan menuju daerah yang tekanannya rendah, sehingga pada waktu ini ditahan, maka kemudian udara ini akan bergerak menuju ke ujung-ujung segmen paru, sehingga alveoli yang menutup itu bisa terbuka ya, terus kemudian dihembuskan. Ambil nafas, tahan, maka udara ini bergerak, hembuskan. Seperti itu. Di apikalnya, di midtorakalnya ataupun di lawan diafragmanya juga ya. Ambil nafas, perutnya dikembangkan, setelah itu hembuskan, perutnya dikempiskan ya. Nanti bisa dirasakan dan mungkin dilihat tangan saya. Kalau tangan saya ini bergerak ke atas begini, berarti perutnya dikembangkan ya. Pada saat ambil nafas, perutnya yang dikembangkan, bukan dadanya. Hembuskan. Ya, hembuskan. Ambil nafas, dorong tangan saya ke atas, di sini tidak bergerak, hembuskan. Lagi, dorong tangan saya ke atas. Nah, mulai bisa, nggak ada gerakan di sini, hembuskan. Lagi, ya. Ini adalah diaphragmatic breathing ya, atau abdominal breathing. Kalau yang di sini tadi mengembangkan dadanya itu adalah thoracal breathing atau pernapasan dada. Sebetulnya kita semua itu dominan itu abdominal breathing ya, abdominal breathing. Tapi begitu disuruh melakukan secara sadar seperti ini, kadang-kadang sulit. Yang secara sadar itu biasanya kalau ambil nafas ya, dadanya yang dikembangkan ya, sehingga Anda harus ini sebagai panduannya ya. Ini nggak boleh ditekan ya, nggak boleh ditekan, ini hanya ditaruh aja, kemudian naik turun. Nah, pernapasan perut, walaupun inspirasi itu perutnya dikembangkan, bukan berarti udara masuk ke perut ya, bukan ya. Udara tetap masuk ke paru-paru, tapi kemudian paru-parunya itu dominannya diarahkan untuk ke bawah, sehingga diafragma yang merupakan batas rongga dada dan rongga perut itu tertekan ke bawah, terdorong ke bawah. Kalau dia terdorong ke bawah, maka perutnya mengembang ya. Tapi kok perintahnya disuruh mengembangkan perutnya Pak, bukan mengembangkan dadanya. Ya itu tadi, kalau mengembangkan dadanya itu nanti biasanya kalau secara sadar itu ke sana, sehingga kemudian perintahnya tetap mengembangkan perut. Tapi kita tahu bahwa udara yang dihirup kita perintahkan untuk mengembangkan perut itu tetap masuk ke paru. Kalau perutnya berkembang seperti ini berarti diafragmanya turun. Ini yang udara yang dihirup ini ya juga masuk ke paru menuju ke lobus bawah ini tadi, yang bergerak ke sana. Oke. Nah, kalau pasiennya sadar dan dia bisa berpartisipasi aktif, kita suruh partisipasi aktif. Misalnya pasien stroke ya, dia lumpuh separuh. Kita mengajarkan breathing exercise-nya Pak, ambil nafas, tangannya diangkat ke sini Pak ya, terus nanti hembuskan, itu tangannya diturunkan seperti ini. Yang kiri belum bisa Pak. Kalau Anda mau mengaktifkan pasien, Anda lakukan collapse hand seperti ini. Ambil nafas. Nah, breathing exercise sekaligus mobilisasi pada lengan. Hembuskan. Turun ya, turun. Lagi, ambil nafas, tangannya diangkat. Hembuskan.
Ambil nafas, dadanya dikembangkan. Iya, lebih besar lagi. Iya. Turunkan. Ya. Nah, yang paling baik itu bernafas, yang paling baik itu adalah pada posisi berdiri. Lebih baik daripada posisi duduk. Duduk lebih baik dari posisi tiduran. Jadi kalau sudah bisa berdiri, ya breathing exercise pada posisi berdiri. Sudah bisa duduk pada posisi duduk. Kalau memang belum bisa, masih nggak boleh oleh dokternya, harus bed rest, ya posisi tiduran. Jadi yang lebih bagus posisinya begitu. Yang lebih bagus berikutnya, ada gerakan aktif. Semakin dia bisa bergerak aktif, semakin bagus. Ya. Jadi kalau dia bisa mengangkat tangannya begini, ya kita suruh aktif mengangkat tangannya. Jangan sudah bisa mengangkat tangannya, breathing exercise-nya masih pasif oleh fisioterapis. Yang paling bagus berarti kombinasi antara berdiri dan melakukan aktivitas, Pak ya. Ya, itu yang kita lakukan sehari-hari. Kita sudah melakukan breathing exercise itu. Ya. Sambil berjalan, sambil beraktivitas kita breathing exercise. Dan lebih bagus lagi kalau berolahraga. Prinsipnya seperti itu. Gampang ya, breathing exercise. Nah, breathing exercise juga bisa Anda lakukan nanti pada saat pasien tidur miring ke kanan atau miring ke kiri juga bisa breathing exercise. Berarti nanti fokusnya pengembangan pada paru yang berada di atas. Misalnya dia miring ke kanan ya, berarti paru yang sebelah kiri ini yang kemudian kita stimulasi untuk pengembangannya paling maksimal. Nah, kalau dia miring ke sana berarti kita pengembangan lobus paru yang ke sana ini yang akan lebih optimal. Jadi nggak harus tidur terlentang ya, tidur miring juga bisa. Duduk lebih baik, berdiri lebih baik. Pak, kalau duduk itu yang masih dipegangi gini Pak, breathing exercise-nya sudah enggak, karena dia sudah duduk kan berarti sudah bisa beraktivitas. Hanya kemudian kita menekankan pada ambil nafas, kembangkan dadanya, lebih besar lagi dadanya coba, kemudian hembuskan sampai habis, sampai kempis. Seperti itu. Kadang-kadang kalau membutuhkan apa ya, indikator gitu ya, untuk bisa dilihat, itu biasanya kemudian kita apa ya, mungkin kita punya kain yang lebar gitu ya, maka kemudian kita belebetkan di sini satu lipatan, kemudian ujung yang satu kita tarik ke sana, ujung yang satu kita tarik ke sana. Terus kemudian kita minta pasien untuk ini waktu dia ekspirasi ini dikencangkan, jadi mengempis paling maksimal, ditarik mengempis paling maksimal. Terus kemudian ambil nafas, kembangkan dadanya maksimal, ini harus tertarik oleh gerakan di sini, ini memendek di sini. Terus kemudian hembuskan maksimal sampai kempis, ini kemudian bisa ditarik ke sana. Ya. Ini hanya sebagai indikator aja ya, untuk meyakinkan bahwa ada gerakan perubahan dada yang mengembang dan mengempis. Ya, karena kalau hanya coba ambil nafas, hembuskan, ini indikatornya apa? Enggak begitu kelihatan. Jadi indikator ini akan memotivasi pasien ya, lebih memotivasi pasien. Oh berarti harus bisa memanjang di sini. Oh nanti menyempit di sini. Oh memanjang di sini. Semakin selisih di sini itu semakin lebar, berarti pernafasannya semakin baik. Ya. Deep inspirasi, maksimal ekspirasi itu optimal. Oke, ada pertanyaan tentang breathing exercise?
Ya, ini akan lebih maksimal. Tapi kalau lewat hidung kan mungkin kita tidak. Nah, kita bisa seperti ini. Ya, jadi kan parunya itu ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, dorong tangan saya ke depan dan ke belakang. Hembuskan. Terus hembuskan sampai habis. Ambil nafas lagi. Nah, saya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Kadang-kadang breathing exercise itu